Hai guys, ini akan menjadi vlog yang singkat, mungkin ya sekitar 6 menit atau sekitar 7 menit atau 8 menit, aku nggak tahu. Tapi yang jelas aku kayak mau curhat gitu. Kenapa akhirnya aku harus nge-vlog kayak gini? Sebenarnya ini kan Samsung Z Flip 4 dan aku tuh harusnya bisa taruh di atas meja sini, terus aku bisa tekuk kayak gini, dan aku hadapin ke kamera sini untuk nge-vlog gitu ya. Cuman ya ini yang aku mau cerita ke kalian guys gitu ya. Jadi recently kayak ini hari apa ya? Ini 1 September. At least seminggu yang lalu itu pagi-pagi aku ngebuka handphonenya aku. Sorry mungkin kalau penampakannya agak kurang enak karena aku nge-vlognya harus kayak gini aja. Karena nggak bisa di apa-apain handphonenya. Kalau ditekuk tekuk gini langsung padam guys, langsung mati gitu. So ya itu yang akhirnya apa sih namanya, yang bikin aku tuh kayak super kecewa dengan handphone Samsung Z Flip 4 ini. Padahal dia tuh udah bener-bener kayak aku rawat banget. Aku tuh nggak pernah ini dia ngedip lagi waktu aku ngerekam. Aku tuh nggak pernah ibaratnya dropkan this phone atau aku pakai ini kayak terlalu kasar kayak gitu, nggak pernah. Aku tahu bahwa handphone ini tuh kayak layarnya pasti lebih sensitif, dan aku tutupnya juga nggak pernah yang terlalu kasar kayak yang seperti di iklan lo bisa ngapain aja dengan handphone ini. Tapi akhirnya aku merasa aku udah treat handphone ini dengan baik, tapi hasilnya tuh aku kecilin dulu, aku lagi kerja by the way. Aku tuh udah nge-treat handphone ini tuh sebisa dan sebagus aku gitu loh. Sebagus aku ngerawat, aku pakai gadget dan aku tahu ini gadgetnya juga nggak bisa yang kayak perlakuannya pasti harus khusus gitu ya. Maksudnya nggak yang aku tahu gimana cara untuk ngelap layarnya, aku tahu gimana ya kan. We do our research first sebelum kita decide untuk pakai handphone ini gitu loh. Dan yang aku mau bilang adalah nggak mau panjang kali lebar, I'm so disappointed with this phone dengan Samsung Z Flip 4 karena nggak kenapa-kenapa, tapi mungkin udah sialnya aku juga, aku nggak tahu. Tapi yang aku lihat di circle-nya teman-teman aku juga, dan aku ngelaporin ke Samsung Centernya juga, kebetulan ada teman aku juga yang kerja di Samsung untuk bagian handphonenya gitu, dan dia juga kasih tahu kalau misalnya temen dia juga pernah pengalaman yang sama dengan aku gitu loh, bahkan lebih cepat dari aku. Jadi hanya hitungan kayak dia baru pakai sekitar 5 bulan atau 6 bulan kayak gitu. Kalau aku kan pakainya nih hampir setahun ya, dan kejadiannya itu kayak seminggu yang lalu. Jadi setiap mau ditekuk dia langsung mati, layarnya langsung padam, dan kalau kita tekuk abis, pas kita buka lagi itu nggak respon sama sekali. Harus kita pakai tombol yang di samping ini untuk fingerprint, harus kita tekan berulang-ulang atau kita tempel berulang-ulang baru dia nyala lagi. Dan akhirnya aku merasa kayaknya ini ada sesuatu yang salah. There's something wrong with my phone gitu loh. Jadi aku kayak langsung tanya di YouTube, cuman aku nggak dapat informasi yang kayaknya nggak banyak deh orang yang mau ceritain ini gitu loh. Dan aku ngambil resiko untuk ceritain ini karena kenapa? Karena biar jadi pelajaran untuk orang banyak juga ya. It could be happen on your phone too gitu loh. Dan ini bisa terjadi di handphone aku dan di kamu juga bisa gitu loh. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, kita benar-benar treat handphone ini tuh dengan selek-leknya bagus gitu. Dan jujur aku kecewa karena aku masih sangat-sangat, aku sampai aku WA ke teman aku yang di Samsung yang di handphone, dan karena memang hari ini tuh aku harus tukar tambah handphone ini dengan Samsung Z Flip 5. Ya menurut aku kayak aku tuh buang uang sampai 10 jutaan untuk nambah lagi, dan handphone ini tuh cuma dihargai sekitar 6 juta, dan ini masih garansi, running garansinya tuh masih 1 bulan lagi.
dan handphone aku tuh dibayar dianggap segitu gitu loh. Nah kalau misalnya nggak ada garansi, aku buatnya juga hampir segitu. So ya, jadi aku kayak it's just like a trap, you know, kayak jebakan yang ya kalau aku mau relain handphone aku harus relain, dan aku bener-bener nggak dapat uang sama sekali, nggak ada dapat handphone yang lain. Dan aku dalam artian gini loh, mudahnya kalau aku nggak tukar tambah, nanti aku juga akan ngebuat handphone ini dengan harga yang sama, dan itu is not a guarantee your phone will working good, you know what I mean. Dan ya dari teman aku juga mereka nyesel, dan mereka nanya juga gitu loh, ini masih ada garansi, dicek, dan kalau misalnya pun ini dibuat it take cost like 2 juta atau 2.500.000 gitu loh, antara 2 juta sama 2.500.000 atau 1.500.000, 2 juta atau 2.500.000 gitu, because this is masih ada garansinya, dan aku memang belum isi garansinya gitu loh. Dan pas dicek ternyata garansinya habis nih, pas aku ngerekam gini juga dia padam guys tiba-tiba. Tunggu aku coba hidupin lagi. I don't know why it's happen, you know. Oke, aku cuman ngerekam dan handphonenya padam dan kepotong rekamannya, dan yang tadi kesimpan. Cuman ya it not supposed to be like that, you know. Kalau misalnya handphone kamu sehat ya itu nggak bakal gini gitu loh. Jujur dulu pas aku decide untuk beli handphone Samsung Z Flip 4, itu memang jadi handphone yang untuk style aku aja. Maksudnya handphone yang kedua. Handphone yang kedua bukan berarti itu aku nggak pakai atau itu nggak, dalam artian bukan itu handphone yang aku nggak pakai dalam artian, tapi aku tetap pakai. Aku pakai telepon di sini, dan aku share nomor ini ke keluarga, dan aku ada grup WhatsApp kantor juga di sini, dan ada di handphone yang sebelah juga gitu loh ya kan. But I don't want to compare this phone with my another phone. Oh, I don't want to do that. But I'm so disappointed with this phone, really. Karena aku nggak pernah ngapa-ngapain, dan aku kayak even drop yang ringan kayak gitu aja nggak pernah. Karena benar-benar kayak, karena dia kan fit untuk dia bisa muat di saku baju kamu atau di saku jeans kamu, atau I don't know. Karena mungkin kata orang Samsungnya, karena ini masih ada gapnya antara, I don't know, is have a problem with LCD, have a problem with angle, I don't know why. Tapi yang aku pikir ini it will be work and good till 5 years, bahkan 1 tahun pun kayak nggak bisa. Dan kata temen aku tuh, kalau abang biarin aja ini handphone kayak gini, dia tuh bakal mati tiba-tiba. Ntar kalau misalnya abang buat garansinya udah nggak ada, it take cost like 6 juta even more. Itu yang akhirnya aku kayak it's like a trap, you know, kayak aku coba hubungi Samsung call center, you know, it's percuma gitu loh, kayak nggak ada solusinya. Kalaupun kita mau buat, masih ada garansi, dan kita harus bayar gitu loh. Ya I know di luar sana juga ada handphone yang kita harus tanggung ongkirnya mungkin, or maybe, tapi itu nggak se-expensive. This is really expensive, you know. Dan pendek cerita singkat, long short story, that hari ini 1 September 2023 udah di WA by the way, karena aku COD di Warkop, karena aku it was my time, you know, kayak buang-buang waktu gitu, ngerti gak sih? Kalau kayak harus nunggu install lagi, ulang lagi data aku, masuk lagi ke handphone yang baru. Jadi untungnya Samsung ada kayak jasa untuk kayak COD gitu, COD. Jadi kita ketemu di satu Warkop, dan nanti aku akan selesaikan di situ untuk I will change Samsung Z Flip 4 to my next new Samsung Z Flip 5, dan aku tuh harus bayar 10 juta untuk GB 256 GB. Ya mau nggak mau, daripada aku benar-benar total kayak merugi kayak gitu aja. So this is what I call like a trap. Kayak ya bisa aja kalau misalnya aku jual aja, tapi aku nggak, ya tapi itu take costnya juga aku bakal rugi kalau aku jual aja dengan keadaan Samsung aku tuh, handphone aku tuh nggak sehat, katakanlah gitu loh. So this is what I call like a shit trap gitu loh. Jadi kayak okay, fine, aku terima aja sih, karena ini udah sialnya aku. Cuman kan nggak semua orang yang, you know, kayak ngeluarin uang 10 juta tuh bagi aku tuh is a lot, you know. Kayak oh my god, hanya untuk ganti lagi handphone, bukan karena human error, bukan karena aku yang salah, but it's, you know, kayak kamu harus gitu, kayak something kayak stupid gitu kamu, aku kayak. Cuman ya
I don't have any option, so that's it. Kayak udah capek aku pikirkan, kayak kalau aku buat pun, karena jujur aku sangat suka, I fucking love with this phone. Kayak aku tuh bawa barang setiap hari, aku bawa tablet, aku bawa handphone, terus aku bawa tas jinjing dan segala macam. Jadi handphone yang kayak gini itu kayak kalau aku harus pakai dua-duanya, katakanlah handphone yang dalam bentuk, ya bisa aja sih sebenarnya. Cuman ya kalau ada sekarang yang lebih mudah untuk dibawa dan diliput, ya kenapa? Tapi aku nggak nyangka bakal kayak gini gitu loh. Bahkan tadi dia mati handphonenya. Aku rekam, dia mati. Jadi aku terpaksa harus ngopak gini, yang biasa aku bisa hadapin ke depan atau apa. Ya nggak bisa, karena begitu kita tekuk dikit aja. Jadi kata mereka tuh LCD aku udah kena gitu loh. Dan kenanya I don't know why, kenapa, nanti mau dicek. Nanti mungkin aku bisa jelaskan. Cuman ya kamu mau pakai handphone yang kayak gini, berarti kamu harus siap-siap untuk ada budget lebih ketika nanti tiba-tiba ininya nggak bekerja dengan baik gitu loh. Hai Kak Eka, aku lagi curhat. Iya. Ya udah, nanti kalau misalnya ada news atau apa akan kita update pastinya untuk kalian. Dan nanti aku akan kayak jabarin lagi kenapa akhirnya I have to change my phones from Z Flip 4, yang memang aku masih senang banget, masih suka, ke Z Flip 5 ya, karena I found a lot of trouble. Salah satunya yaitu ya ini yang kayak mati tiba-tiba. Terus kalau misalnya ada telepon masuk, pas kita buka, kita tuh nggak bisa ngeselit untuk ngangkat telepon karena dia hitam layarnya, tapi handphonenya ini masuk gitu loh. So how come? Ya udah, kita hidupin dulu ya, aku telepon balik, karena ntar mati pasti kalau kita pencet ke tombol kuncinya sama. Pokoknya sucks. So sucks. Kayak aku kayak bener-bener nggak nyangka gitu, maksudnya. Kecuali mungkin handphone aku jatuh atau aku bisa pastiin this phone is like my baby, jadi aku kayak rawatnya bener-bener bagus banget. Dan memorinya juga belum kemakan banyak, dan aplikasi aku juga tidak ngegame dan segala macam. Ya mungkin udah sialnya aku kali ya. Tapi aku tetap suka dengan handphone ini. Aku nggak tahu kenapa, karena aku suka sebuah teknologi yang baru. Menurut aku kayak handphone yang dilipat is so anti mainstream banget untuk zaman sekarang, dan itu sangat fleksibel untuk kamu bawa dan segala macam. But I have to say this is my last test to next Samsung Z Flip 5. Kalau itu nggak working good juga, I'm sorry to say Samsung, I never use your product again anymore. Even TV, air conditioner, even tablet, laptop and more, I don't want to use. I lost my faith, aku hilang kepercayaan jadinya gitu loh, sebrand Samsung gitu. Maksudnya kayak the services is sangat-sangat, bagi aku kayak your phone is expensive but your services is so cheap, you know, kayak you don't know how to treat your consumer good. So that's the point. Dan ini mungkin yang aku akan coba yang terakhir kalinya, the last change ya. Aku akan coba beralih, karena because I have no option, aku akan beralih ke Z Flip 5. Then we will see it will work more than 2 years or even 3 years, atau cuma setahun. Kalaupun udah, no, aku udah stop gitu loh. Kayak ini tuh kayak kali karena aku juga dulu pakai Samsung dari handphone yang biasa sampai tablet dan segala macam. Aku juga seseorang yang suka, dan dengan brand itu tiba-tiba kayak gini kejadiannya, you know lah. Ini kekecewaan yang bagi aku tuh kayak nggak aku doang. Aku yakin di luar sana tuh banyak merasakan hal yang sama kayak aku, cuman mungkin mereka nggak berani ngomong, tapi itu nggak di aku. Kalau aku akan ngomong, kalau aku merasa aku nggak puas dan segala macam, aku akan ngomong. Dan video ini aku akan tetap post, dan nanti Z Flip 5 kita lihat apa sih yang baru dari Z Flip 5 selain yang layarnya yang besar belakang. So apa sih yang lain yang bisa aku dapat dari situ, dan semoga saja handphonenya bisa bertahan dan tidak kenapa-kenapa. Masalah Samsung ini banyak loh, masalah Samsung Flip ini banyak loh. Yang anti goresnya baru kita pakai sebulan dia udah ngangkat di tengah.
Dan kata mereka juga bisa jadi karena aku ganti anti goresnya. Jadi gimana caranya kita mengganti anti gores yang sudah terangkat, sedangkan kalau kita tidak ganti dia akan tetap bunyi krik krik krik. Dan kalau kita ganti katanya itu akan jadi human error dan segala macam. Pokoknya jawabannya tuh nggak pernah yang bikin udahlah aku I have to go now. Kita akan sambung lagi nanti ceritanya. Dan kita akan lihat kayak gimana gitu loh Samsung Z Flip 5. Dan aku akan tetap review. Ini kepercayaan terakhir kali aku untuk Samsung. Setelah nanti aku rasa kayak misal Samsung Z Flip 5 ini juga nggak bekerja dengan baik dan nggak bagus juga, I'm sorry to say Samsung, I don't want to use your product anymore. Dalam bentuk apapun, what kind of product, nggak ada lagi. Nyesel. Kita coba yang terakhir. Oke? So, this vlog udah segini aja. I have to go now. See you in the next vlog. Bye. Jangan tahu kok BP